Persetan dengannya, sakit sekali. Molly berlumuran darah, perutnya penuh lubang, dan ada banyak lubang di punggung bawahnya. Dadanya menempel di punggungnya, dan organ dalamnya terlihat dari satu sisi ke sisi lainnya. Dengan ledakan diri ini, Molly menderita kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, dia sama sekali tidak menyadarinya dan tidak takut dengan rasa sakit itu. Sebaliknya, dia menutupi lubang di perutnya dengan kedua tangannya untuk mencegah sedikit pun energi yang meledak di dalamnya bocor keluar. Semua ini mengandung esensi dari inkarnasi ilahi penguasa spiritual. Tidak ada sedikit pun yang terlewatkan. Jejak apapun adalah tonik berdimensi tinggi. Molly menunjukkan keserakahan di wajahnya dan buru-buru menutupi lubang di dadanya dan mengaktifkan asalnya. Dalam sekejap, tubuhnya, yang awalnya penuh dengan lubang, perlahan sembuh. Kulit bening setipis sayap jangkrik segera tumbuh di tempat lubang itu awalnya. Hampir selesai. Jika kita tinggal lebih lama lagi, guru spiritual itu mungkin akan datang mencari kita. Molly tidak repot-repot melanjutkan penyembuhan lukanya. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, sedikit kekejaman melintas di kedalaman matanya, dan dia melihat ke arah dinding membran lorong jurang di samping. Buka untukku. Ia menggoyangkan tubuhnya dan mengerahkan seluruh tenaganya, bagaikan banteng liar yang sedang birahi, untuk menghantamkan kepalanya dengan keras ke dinding membran di salah satu sisi lorong jurang itu. Wah! Energi yang kuat melonjak dan darah menetes dari dahi Molly. Dinding membran saluran jurang mengeluarkan suara gemuruh yang keras dan tiba-tiba terpelintir di bawah hantaman Molly, tetapi tidak pecah. Tidak cukup, inti dari keluarga kerajaan jurang, bukakan untukku. Molly meraung ke langit, dan mengulurkan tangannya yang besar, seperti dua cakar yang tajam, dan dengan ganas menembus ke dalam dinding membran lorong jurang. Dengan suara embusan, dinding membran yang sangat kuat itu langsung mematahkan tangan Molly, dan daging serta darahnya kabur, tetapi dia tidak menyadarinya. Dia menggertakkan giginya dan tiba-tiba mengaktifkan asal mula jurang terdalam di tubuhnya. Meskipun dia tidak tahu apakah guru spiritual sedang menunggu di pintu masuk lorong jurang, Molly selalu berhati-hati dan tidak berani mengambil risiko seperti itu. Dia harus menerobos lorong jurang dengan paksa dan mencari jalan keluar lain. Di bawah raungan Molly, dinding membran saluran jurang, yang awalnya sekeras besi, menjadi selembut perut putih wanita di bawah dampak asal jurang Molly, dan terkoyak olehnya dengan celah yang sangat besar. Ledakan. Badai jurang yang mengerikan menyerbu masuk dari celah itu, langsung menghantam Molly, membuatnya penuh luka, seakan-akan telah dipotong oleh miliaran pisau, dan berdarah deras. Sial, apakah asal-usul jurangku begitu kuat? Molly tercengang. Jika dia tidak dapat menembus dinding membran lorong jurang, Molly berencana untuk meledakkan tubuhnya sendiri untuk menembus dinding membran. Menurutnya, tubuh itu tidak penting, semuanya adalah bom manusia. Yang penting adalah dia dapat mencapai jurang hidup-hidup. Namun aku tidak menyangka bahwa setelah kekuatan asli keluarga kerajaan abis diaktifkan, dinding membran lorong abis akan terbuka secara otomatis, semudah itu. Hahaha, jurang, aku di sini. Molly dipenuhi bekas luka, tetapi tiba-tiba dia tidak merasakan sakit lagi. Dia menggertakkan giginya dan mengebor dinding membran yang retak di lorong jurang. Engah! Aliran darah melonjak, dan saat berikutnya, retakan di lorong jurang itu langsung tertutup, dan sosok Molly menghilang di celah-celah luas di kehampaan jurang, tidak meninggalkan jejak. Ketika Molly membunuh klon Dewa Ling Daozu dan mengebor lorong jurang. Lokasi kuil Tao Master Ling Dao. Sang guru spiritual yang berpura-pura bersahabat dengan sang guru penghancur sangat terkejut dan telah merasakan kehancuran klon dewanya. Apa? Sang guru spiritual membelalakkan matanya karena tak percaya,
dengan keterkejutan dan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di kedalaman matanya, aku, klon ilahiku dimusnahkan. Dia tampak tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Klon dewanya telah pergi ke lautan alam semesta dan menghadapi 3 tokoh kuat, leluhur generasi ketiga dari negara Tianhuang kuno, leluhur klan Kaisar Abadi, dan lelaki tua Kuji, tetapi dia tidak sepenuhnya dimusnahkan dan kembali dengan selamat. Bagaimana dia bisa mati dalam proses kembali ke jurang? Lelucon macam apa ini? Pada saat ini, guncangan dalam hati Master Ling Dao belum pernah terjadi sebelumnya. Tuan Ling, ada apa denganmu? Kenapa kau selalu terkejut? Melihat ini, Tuan Mi mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu-ragu. Tuan Mi Dao, aku akan meniduri leluhurmu selama 18 generasi. Tuan Ling Dao tidak dapat menahan diri lagi dan mulai mengumpat. Kalau bukan karena sang dewa kehancuran yang mengeluh di sini, bagaimana mungkin sesuatu bisa terjadi pada klon dewa miliknya? Ledakan. Dalam keterkejutan dan kemarahan, aura mengerikan tiba-tiba meledak dari tubuh Master Dao Roh, menyapu dan menghantam Master Dao penghancur. Ledakan, dampak jurang yang mengerikan terus menghantam Master Dao penghancur, membangkitkan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya, menyebabkan proyeksi Master Dao penghancur bergetar hebat, seolah-olah akan pecah kapan saja. Tuan Ling, apa yang sedang Anda lakukan? Pupil mata Tuan Mi berdiri, memancarkan cahaya dingin. Tuan Ling ini sudah keterlaluan. Aku terlalu malas untuk bicara omong kosong denganmu. Pada saat ini, Master Ling Dao sedang tidak ingin membuang waktu untuk berbicara dengan Master Mi Dao. Sosoknya tiba-tiba kabur, dan boom, dia berubah menjadi hantu berdimensi tinggi yang tak terlihat. Dia menghilang dari tempat itu dalam sekejap dan bergegas menuju lorong jurang di wilayahnya. Memang ada yang aneh. Mari kita ikuti dan lihat. Lord Mi Dao mencibir, sosoknya melintas, dan dia mengikuti dari belakang. Di wilayahnya sendiri, sang guru spiritual sangat cepat, dengan kekuatan dimensi tinggi yang mengalir liar dan dahsyat, bagaikan angin dan guntur, dan tiba-tiba turun ke lokasi lorong jurang. Buka! Dia meraung, dan tangannya yang besar melesat maju dengan keras. Dengan keras, sebuah celah muncul di kehampaan di depan, dan lorong jurang yang mengerikan muncul. Sosok dewa penghancur melintas, dan tiba-tiba bergegas ke lorong jurang, dan bergegas menuju tempat klon dewa itu dimusnahkan. Swiss. Setelah Master Ling Dao memasuki lorong jurang, Master Mi Dao juga muncul di luar lorong jurang. Lorong jurang. Apakah ini lorong jurang yang menuju ke laut kosmik yang diatur oleh penguasa spiritual? Lalu mengapa dia begitu bersemangat sebelumnya? Mungkinkah ada sesuatu yang istimewa dan penting di lorong jurang ini yang membuatnya sangat khawatir? Hati penguasa penghancur tergerak, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia diam-diam berubah menjadi aliran cahaya, tiba-tiba memasuki lorong jurang di depan, dan mengikuti dari belakang. Di lorong jurang, sosok guru spiritual itu secepat kilat, dan dalam sekejap, dia telah tiba di tempat di mana klon dewanya dimusnahkan. Iya, di sini, tapi, di mana anak itu? Guru spiritual itu melihat sekeliling. Tempat ini sangat dekat dengan pintu keluar jurang. Sepanjang jalan, indera spiritual guru spiritual itu melonjak liar, dan dia sama sekali tidak merasakan napas Molly. Dia mengira pihak lain masih mengintai, tetapi ketika dia melihat sekeliling saat ini, tidak ada jejak Molly sama sekali. Tidak mungkin. Sang guru spiritual terkejut dan marah. Jalan masuk jurang yang diubah oleh tapir jahat itu mengarah langsung ke dojo guru Tao ini. Begitu anak ini memasuki jalan masuk jurang ini, mustahil baginya untuk kembali melalui jalan masuk itu. Ia hanya bisa maju. Tetapi di sepanjang jalan sebelumnya, aku sama sekali tidak merasakan napasnya. Ia seharusnya masih di sini.
Apakah dia bersembunyi? Sang guru spiritual terkejut dan marah. Tanpa ragu, pupil hitam tak terlihat di antara kedua alisnya tiba-tiba terbuka. Bukalah mataku dari jurang. Bas. Cahaya pupil yang mengerikan langsung menyebar, menyapu ke segala arah, dan melihat dengan jelas lorong jurang dalam radius miliaran mil. Tidak, masih belum. Kemana orang ini pergi? Guru spiritual itu sangat marah. Bahkan setelah membuka mata Dewa Abis, dia masih tidak dapat melihat jejak Molly. Pada saat ini, Lord Destroyer juga telah tiba di sini. Guru spiritual ini benar-benar membuka mata ilahi jurang. Apa yang dia cari? Tuan Midao mengerutkan kening saat melihat ini, mata ilahi penghancur. Mata dingin kehancuran juga terbuka di antara kedua alisnya, dan cahaya ilahi kehancuran menyapu, merasakan sekelilingnya. Ada jejak pertempuran di sini. Lord Midao merasakan sekelilingnya dan terkejut, dan napas ini, adalah napas dimensi tinggi Lord Lingdao. Mungkinkah Lord Lingdao sebelumnya telah memisahkan inkarnasi dan bertarung dengan orang-orang di sini? Apakah dia bertarung dengan orang-orang kuat dari laut semesta di sini? Ya, pasti begitu. Tempat ini mengarah ke laut semesta. Pasti ada orang kuat dari laut semesta yang menerobos ke sini dari lorong jurang. Tidak, tetapi jika orang kuat dari laut semesta menerobos ke sini, mengapa Lord Lingdao menyembunyikannya dariku? Alih-alih mengundangku untuk membunuh orang ini bersama-sama. Orang-orang kuat dari laut semesta adalah musuh publik jurang. Lord Lingdao tidak perlu menutupinya seperti ini. Saya khawatir ada hal lain yang terjadi di sini. Hati Lord Midao tergerak, seolah tengah memikirkan sesuatu. Di sisi lain, Tuan Ling tentu saja tidak punya waktu untuk peduli dengan apa yang dipikirkan Tuan Mi. Setelah penyelidikan yang cermat, dia tidak dapat menemukan jejak Molly. Dia terkejut dan marah. Bukan saja dia tidak dapat menemukan jejak Molly, dia hanya dapat samar-samar merasakan aura klon ilahinya sendiri. Tidak mungkin. Klon ilahiku telah memusnahkan tempat ini sebelumnya. Kekuatan anak ini sama sekali tidak mampu menahannya. Sebagian besar pasti akan meluap. Dengan kekuatan supernaturalku, aku bisa memadatkannya lagi. Tapi mengapa aku tidak bisa merasakan sisa napas klon ilahi di sini? Sang penguasa spiritual merasa tidak percaya. Klon ilahinya berisi sejumlah besar informasi tentang perjalanan ke samudera kosmik ini. Bagaimana bisa ia menghilang begitu diam-diam? Kembalikan jiwamu dan padatkan kembali. Teriak guru spiritual dengan marah, mengangkat tangannya, dan boom, aura dimensi tinggi yang mengerikan menyapu lorong jurang, mencoba untuk memadatkan kembali klon ilahinya dari lorong itu. Meskipun klon ilahinya telah dimusnahkan, selama energinya masih ada, dengan kekuatannya, dia dapat memadatkannya kembali. Berdengung. Di dalam kehampaan yang gelap, aura-aura ketuhanan yang tak kasat mata muncul, berkumpul perlahan-lahan, dan berangsur-angsur mengembun menjadi bayangan yang kabur, tembus cahaya, dan kusam. Apakah ini, klon dewa dari guru spiritual? Setelah melihat ini, pupil guru penghancur mengecil, klon dewa sebelumnya dari guru spiritual meninggal di sini. Guru penghancur mengerti bahwa ini adalah masalah serius. Tidak heran guru spiritual begitu bersemangat sebelumnya. Klon dewa, berisi kekuatan inti dimensi tinggi dari para dewa jurang ini, begitu kuatnya sehingga bahkan beberapa penguasa domain teratas di jurang tidak dapat mengalahkannya. Dan sekarang, klon dewa dari guru spiritual telah meninggal di sini. Bukankah ini berarti bahwa makhluk kuat tingkat atas telah turun ke jurang di lautan alam semesta?